Lebih dari 400 rudal ditembakkan oleh Iran ke wilayah pendudukan Israel menargetkan sejumlah pangkalan militer Zionis Israel. Perlawanan ini menjadi harapan agar Israel segera menghentikan kejahatannya. Kami akan membahasnya bersama dengan kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin, dan analis hubungan internasional Tuku Reza Shah. Pak Tuku, selamat malam. Selamat siang untuk Mas Ismail di Iran. Selamat malam, salam dari Bandung. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Mas Ismail dulu. Mas Ismail, kita tahu bahwa Iran melancarkan serangan balasan. Informasinya ada 400 lebih rudal yang ditembakkan dan berhasil mencapai sasaran pangkalan militer Israel. Mas Ismail, apa saja dampak serangan ini terhadap Israel? Dan apakah betul sistem pertahanan Israel ini yang disebut dengan Iron Dome ini jebol begitu, Mas Ismail? Ya, Mas Kevin, dari laporan Humas Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau RGC, sebelum melancarkan serangan rudal 400 lebih rudal balistik hipersonik ke wilayah pemukiman Israel, ke wilayah pendudukan Israel, itu disebutkan bahwa IRGC lebih dulu telah melakukan operasi cyber yang berhasil melumpuhkan Iron Dome dari Israel, sehingga sistem pertahanan udara Israel tidak bekerja maksimal, sehingga kita bisa melihat dari video-video yang beredar, dikatakan juga dari Humas IRGC bahwa 90% dari rudal yang telah ditembakkan itu berhasil menemui sasaran. Kita bisa melihat tidak efektifnya kerja Iron Dome, tidak sebagaimana pada serangan pertama pada bulan April lalu. Iron Dome saat ini kita melihat pada malam tadi itu tidak begitu bekerja maksimal. Kita bisa melihat ada beberapa rudal yang berhasil menembus wilayah-wilayah dan target-target sasaran dari pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Walaupun sampai sekarang belum ada laporan resmi dari pihak Israel mengenai dampak atau kerugian yang dialami oleh Israel dari serangan tersebut. Namun pihak Iran sendiri mengklaim bahwa 90% dari serangan rudal yang dilancarkan itu berhasil menemui sasaran. Ya, baik. Pak Tugu, kita tahu bahwa ini adalah serangan balasan Iran terhadap Israel begitu, tapi pesan apa yang mau disampaikan oleh Iran kepada Israel dengan serangan ini, Pak Tugu? Pesan pertama adalah semua pangkalan militer Israel itu adalah wilayah serangan dari Iran. Mulai dari Hatzerim yang berada di luar Gaza, Nevatim yang benar-benar diserang, ini adalah pusat dari F-35, pesawat tempur F-35, dan yang pada bulan April lalu pernah didatangin oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Yang juga kritis adalah pangkalan Tel Nov yang terletak di luar Tel Aviv di daerah Rehovot, dan juga pangkalan Ramon di kota Beersheba. Ini adalah juga sasaran selanjutnya dari Iran. Pesan selanjutnya adalah yang bisa kita ambil adalah senjata hipersonik itu ternyata sangat fantastis. Ini selama ini belum pernah kita dengar kualitas dari senjata hipersonik Iran ini. Ternyata benar-benar punya kemampuan kecepatan di atas 5 Mach dan bermanuver sangat baik, dan bisa mengecoh dengan didukung oleh perang cyber sebelumnya, itu bisa mengecoh sistem pertahanan udara dan sistem pertahanan cyber dari Israel. Saya perhatikan hypersonic weapon ini yang seri Fatah 1 dan seri Fatah 2 itu baru dikenalkan secara resmi ke dalam angkatan bersenjata Iran itu bulan Juni 2023 dan November tahun 2023. Dan keadaan ini sangat mencengangkan begitu. Karena selama ini dunia hanya tahu bahwa senjata semacam ini hanya dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, sementara Jerman dan Prancis itu sedang melakukan pembuatan senjata ini. Dan juga kagetnya dunia adalah hulu ledak dari senjata itu sangat tinggi, sekitar 350 sampai 450 kg, dan ini tepat begitu ya, dan ini sangat mengagetkan, dan terutama sekali dampaknya atas Israel, di mana rasa percaya diri Iran sedang naik-naiknya, dan juga kritik bagi Israel adalah senjata Iron Dome itu punya masalah, David Sling punya masalah, dan Aero System itu punya masalah dalam hal mengukur ketinggian dan juga mengukur jarak kendali. Dan ini
bagi Iran ini juga sangat menempatkan dia pada posisi sangat bahagia karena Iran benar-benar bisa membuktikan bahwa negara ini telah mandiri secara teknologi dan persenjataan walaupun lama diembargo oleh dunia, dan Iran bisa mengatakan kami hanya fokus pada teknologi peluru kendali, dan saat ini peluru kendali itu sangat efektif ternyata, dan harus kita akui juga ada pelajaran dari keberhasilan serangan kali ini adalah beberapa bulan silam Menteri Pertahanan Rusia datang ke Iran dan sudah diterima secara khusus, dan saya dalam pandangan saya sudah terlahir banyak kerjasama strategis dengan Rusia sejak saat itu. Jadi kemudian ya mengagetkan juga negara-negara Arab di sekitar Iran dan juga negara-negara Arab di sekitar Israel bahwa ternyata Israel yang selama ini dapat dikatakan kebal dari serangan ternyata ada lemahnya begitu. Dan tentunya Israel dalam hemat saya tidak akan berdiam diri. Saat ini NATO pesawat-pesawat NATO sudah mulai berdatangan, kemudian juga mothership dari NATO juga sudah mendekati wilayah Israel. Kemudian juga pada saat yang sama selama ini NATO bersama-sama sudah sering sekali melakukan latihan simulasi perang, dan tentunya mereka akan mengambil manfaat dari simulasi perang di masa lalu untuk suatu prospek serangan atas Iran saat ini. Jadi kita bisa bayangkan kalau perang berlanjut maka akan ada suatu kerjasama sinergis dari NATO plus Israel untuk bersama-sama menyerang Iran, laut, udara, dan juga cyber. Oke, Mas Ismail, kita tahu respon dari Israel itu atas serangan Iran ini, mereka mengatakan Iran melakukan kesalahan besar dan Israel bertekad akan melakukan serangan balasan begitu kepada Iran. Apakah Iran juga sudah mengantisipasi akan serangan balasan dari Israel ini nantinya? Ya, Mas Kevin, dari pernyataan IRGC sejam pasca penyerangan disebutkan bahwa serangan ini tidak akan ada serangan susulan karena memang di dalam rangka melakukan pembalasan terhadap integritas dan kedaulatan Iran yang dilanggar dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh di Tehran yang merupakan tamu negara. Namun jika Israel melakukan serangan balasan, maka Iran menyatakan akan melakukan serangan balasan yang lebih besar lagi. Dengan ini pihak IRGC menyatakan bahwa Iran siap untuk melakukan lanjutan perang jika Israel melakukan serangan balasan. Pihak masyarakat pun dari awal sejak mengetahui serangan dari Iran ini, mereka tumpah ruah ke jalan, meneriakkan takbir, mengucapkan syukur dan menyatakan dukungan mereka secara penuh terhadap IRGC dan pemerintah Iran atas serangan Iran ini. Sebagai bentuk dukungan mereka keluar ke jalan, mengibarkan bendera Hizbullah, bendera Palestina, bendera Iran, bendera forum-forum perlawanan, dan mereka membagi-bagikan manisan di jalan-jalan, bahkan anak-anak juga keluar, sehingga sejumlah pengamat mengatakan bahwa Iran sengaja menyerang pada pukul 9 malam untuk menunjukkan agar anak-anak juga ikut merayakan kegembiraan atau sukacita dari Iran ini, dari serangan Iran ini, karena sudah 2 bulan lebih masyarakat Iran menanti-nanti, termasuk juga mungkin masyarakat Palestina yang tertindas di Gaza dan di tepi barat, itu menanti-nanti serangan balasan Iran atas kematian Ismail Haniyeh. Dan Iran sendiri menyatakan bahwa mereka sudah siap dengan konsekuensi apapun terhadap penyerangan yang telah dilakukan, termasuk mengaktifkan sistem pertahanan udara. Terlebih lagi telah dikatakan oleh pihak Israel akan menyerang instalasi nuklir. Sejak dari awal instalasi nuklir ini telah mengalami peningkatan penjagaan ketat dari pasukan Garda Revolusi dan termasuk dari pasukan pertahanan Iran. Baik, Pak Teguh, kita tahu Amerika Serikat akan terus mendukung Israel, sedangkan kita tahu juga Rusia juga sudah membangun kerjasama dengan Iran. Apabila kemudian saling serang begitu antara Iran dan Israel ini betul-betul terjadi, apakah perang dunia ketiga tidak terelakkan, Pak Teguh? Ini persis yang dikhawatirkan oleh Bapak Prabowo Subianto di DPR RI, bahwa kita semua ini harus waspada
bahwa perang ini bisa meluas. Tepat sekali Amerika Serikat akan mendukung Israel, dan Rusia dan Cina berada di belakang Iran. Tidak mustahil Korea Utara juga akan berada di belakang Iran. Kalau hal ini terjadi, maka akan terjadi perang yang berbarangan di dunia. Di Timur Tengah terjadi, dan tidak mustahil perang Ukraina Rusia akan berlanjut, dan tidak mustahil juga akan terjadi akumulasi dari penduduk yang keluar dari wilayah yang dipersengketakan tersebut. Jadi ini akan sangat berdampak kemanusiaan terhadap dunia. Yang kita khawatirkan adalah adanya kecelakaan nuklir. Itu namanya accidental detonation. Jadi suasana perang psikologis yang sangat tinggi, di mana para pemimpin itu menuntut keberhasilan, tapi belum mengatakan yes atau no. Tapi keadaan ini akan mempersulit, akan menekan para pimpinan militer di level bawah. Tidak mustahil mereka akan menekan berbagai perangkat yang sebenarnya misalnya harus melalui otorisasi lebih dari satu orang, tapi satu orang merasa mitranya sudah otorisasi, maka mungkin saja terjadi kecelakaan nuklir. Ini mengingatkan saya pada situasi krisis nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1962. Itu dalam teori namanya rational actor model, di mana pada saat itu masih ada orang-orang yang rasional yang sudah dimintakan oleh anak buahnya untuk melakukan serangan tapi tidak melakukan serangan. Dari Amerika Serikat kita melihat seorang Presiden Kennedy yang sangat waras, dan dari pihak Rusia adalah Arkhipov yang juga sangat waras. Mereka berpikir akan ada saatnya, dan bukan berdasarkan tekanan dari pihak manapun. Jadi untuk itu saya sangat berharap para pemimpin-pemimpin di Timur Tengah ini bisa menahan diri, walaupun pihak Israel mengatakan akan melakukan serangan balasan. Dan Israel kita ketahui memiliki teknologi IT yang luar biasa. Mereka bisa menghidupkan walkie-talkie dan pager dari jarak jauh, kemudian meningkatkan suhu dari perangkat tersebut, dan tiba-tiba perangkat tersebut meledak. Saya yakin Israel sudah memiliki peta imajiner dari siapa saja pengguna telepon seluler di kawasan Timur Tengah, dan ini yang mungkin terjadi. Tentunya Iran juga mengingat bahwa Stuxnet itu pernah membuat masalah di fasilitas nuklir yang sekarang saat ini sedang sangat dijaga oleh pasukan Garda Revolusi. Maka tidak mustahil Israel bisa melakukan berbagai kombinasi serangan. Jadi hal ini yang harus diwaspadai, karena kita melihat saat baru-baru ini Iran sempat lengah. Dan semoga mereka benar-benar belajar dari kelengahan mereka beberapa saat silam. Tamu agung wafat, presiden sendiri juga wafat, dan tidak terhitung komandan-komandan militer di sekitar Timur Tengah yang juga wafat. Dan tentunya hal ini akan menjadi peringatan bagi Iran untuk benar-benar siaga secara pertahanan dan juga siaga untuk siap menyerang. Dan untuk itu mereka satu kata, inilah untungnya negara yang diperintah oleh seorang ayatollah, di mana ayatollah ini adalah karismatis, revolusioner, di mana perintahnya itu benar-benar dimengerti oleh masyarakat Iran, sehingga mereka tidak akan khawatir sekiranya mereka berada pada posisi harus menyerang balik atas Israel, dan mereka sudah memiliki target-target yang sangat jelas untuk itu. Oke, Pak Teguh, Mas Ismail, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.